insya Allah menjadi umatnya yang terbaik, yang selalu mengikuti sunnah-sunnahnya, sehingga kita semua akan mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW di yaumil kiamah nanti. Baiklah sahabat-sahabat jamaah subuh Masjid Al-Aqsa rahimakumullah dan pengikut live Instagram dimanapun berada, kultum ba'da subuh kita di hari Senin yang penuh berkah ini adalah tentang kita sekarang berada di zaman keempat, ya, zaman Jababiro, seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, ini yang disebut dengan akhir zaman, ya. Tapi ini bukan berarti tidak ada kaitan dengan syirah nabawiyah, ya, sebenarnya. Hanya sebuah perjalanan zaman untuk kehidupan manusia. Seperti apa sih sebenarnya zaman dari awal, ya. Ini hanya sekedar pendefinisian, ya, ringkasan aja, jadi tidak detail karena saya tidak akan menjelaskan tentang syirah nabawiyah di sini. Ini sesuai yang dikatakan oleh sabda Rasulullah SAW itu, ya, ketika tidak terasa kita hidup di penghujung zaman. Nah, ini beberapa banyak keterangan di kitab suci Al-Qur'an itu, ya, dan juga di beberapa hadis yang sangat sahih. Ya, sahabat-sahabat jamaah subuh Masjid Al-Aqsa rahimakumullah, zaman itu dibagi ada 5 bagian. Satu zaman nubuah, yaitu zaman kenabian diawali dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini satu zaman yang pertama dalam kehidupan. Betul, dalam sebuah sejarah kita sama-sama telah diinformasikan sejak kita masih sekolah, ya, mungkin dari SD, SMP, SMA ataupun di perguruan tinggi, ya, tentang sejarah dunia itu seperti apa sih, ya, secara umum. Sedangkan di dalam Islam itu dikatakan satu zaman nubuah, ini zaman kenabian diawali dari zaman Nabi Adam. Nah, di sini yang jadi tidak seperti kita mempelajari sejarah, sahabat saya Pak Iman, Pak Iwan, ya, Pak DKM, seperti misalnya prasejarah itu ada istilah zaman batu, ada zaman megalitikum, ada mesolitikum, ada neolitikum, ya. Tidak seperti itu penjelasannya. Bahkan dikatakan di sana dulu ada dikatakan manusia itu dalam peradabannya itu tidak seperti yang dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, kita mengenal waktu itu ada istilah manusia nomaden, hidupnya berpindah-pindah. Ini sejarah ini, ya, termasuk di Indonesia. Kita mengenal ada manusia wajakensis, ada solowensis, ya, ada manusia Sumatera, seperti itu. Jadi akhirnya timbullah kesukuan-kesukuan. Nah, seperti itu. Tapi di dalam Islam tidak pernah dikatakan bahwa manusia misalnya punya ekor sebelumnya. Tidak seperti itu. Sedangkan dalam sejarah dunia kita mengenal ada tahun Masehi dan tahun sebelum Masehi, ya, seperti itu. Jadi berapa ribu tahun sebelumnya itu sudah diinformasikan walau bisawab kebenarannya. Nah, sedangkan di Islam, saya ulangi lagi tadi zaman nubuah, yaitu zaman kenabian. Nah, ini diawali jadi hidupnya para nabi dari zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sampai baginda Rasulullah kita, ya, Muhammad SAW. Nah, itulah kehidupan yang disebut dengan zaman pertamanya atau zaman ke-1. Sedangkan kedua zaman khilafah. Nah, ini dipimpin oleh para sahabat setelah Rasulullah SAW itu meninggal, ya. Disebut dengan zaman khilafah yang sering digonjang-ganjingkan di berbagai media, ya, dalam kehidupan ini. Pertama di negara kita, maka seluruh dunia. Ada yang tidak menginginkan itu, ada yang menginginkan ada istilah khilafah. Apa sih khilafah di sini tuh? Ternyata khilafah itu bukan suatu yang tabu, yaitu zaman kedua setelah Rasulullah meninggal, Pak DKM. Setelah zaman nubuah itu, ya, adanya zaman khilafah, yaitu di mana kepemimpinan manajemen sebuah negara itu jadi diatur oleh para khalifah atau sahabat-sahabat Nabi. Itu disebut. Cuma orang, mohon maaf, banyak yang antipati dengan keadaan itu karena tidak memahami. Ya, mungkin kita pun tidak dalam mendalaminya, begitu Pak Iman. Yang disebut yang khilafah, yaitu zaman setelah pemerintahan itu setelah Rasulullah tidak ada. Seperti itu, ini secara garis besar. Terus ketiga zaman al-mulk, ya, kerajaan. Nah, kita Indonesia kan ada, artinya beberapa kerajaan bahkan sampai sekarang ada dengan disebut dengan daerah istimewa, ya, seperti itu. Nah, kerajaan itu masih berlaku bahkan sampai sekarang di beberapa negara, termasuk negara-negara tetangga, ya. Kerajaannya kan ada masih beberapa negara, termasuk Malaysia, Singapura, seperti itu. Ya, disebut dengan zaman al-mulk, yaitu kerajaan. Berakhir runtuhnya dinasti Utsmani di Turki. Kalau di Indonesia itu ada istilah Majapahit, ya, Sriwijaya, ya, Galuh dan sebagainya. Nah, di situ disebut dengan zaman al-mulk, yaitu kerajaan. Seperti itu. Jadi ada beberapa zaman. Yang keempat itu zaman Jababiro.
yaitu zaman kebebasan maksiat di mana-mana, dan inilah zaman kita hidup sekarang. Jadi kita berada di zaman keempat. Fitnah-fitnah bertebaran untuk melemahkan kaum muslimin. Era fitnah terbesar akan terjadi di saat Dajjal muncul. Orang-orang yang tidak layak atau zalim, ya, dalam artian bukan tidak layak keilmuan, tapi mereka tidak pantas untuk jadi pemimpin, ya, menjadi penguasa atau pemimpin. Jumlah umat Islam ramai tapi bagaikan buih di atas laut. Sedikit yang berjihad untuk membela Islam. Ini pernah disinyalir oleh Rasulullah jauh-jauh hari, bahwa umat Islam itu pernah ditanya oleh sahabat, wahai ya Rasulullah, gimana nanti Islam ini? Rasulullah menjawab, wahai para sahabat, Islam itu banyak, kalian banyak, tapi apa? Terpecah-pecah seperti buih di lautan. Alhamdulillah di lautan itu banyak. Datang lagi, tapi dia tidak pernah bersatu mereka. Dia terpecah. Prinsipnya berbeda terjadi masalah. Prinsip itu tidak jadi masalah, karena para ulama dulu mengatakan perbedaan itu memang rahmat sebenarnya, tapi sekarang tidak bisa, seperti sebuah keharusan harus mengikuti salah satu kelompok, terjadinya perpecahan. Nah, oke, yang kita ini yang kita yang zaman kita ini yang terjadi disebut dengan zaman Jababiro, ya, di dalam Islam itu, dalam sejarah Islam itu, yaitu zaman kebiasaan maksiat, kebiasaan toleransi kebablasan. Nah, ini udah terjadi, ini sangat realistis, sangat real. Itu Pak Iwan. Jadi zaman Jababiro namanya, kita ada di zaman ini. Seperti itu. Jadi saya ulangi tadi, mulai dari zaman nubuah, ya. Nubuah itu asal katanya nabi, zaman Nabi. Nubuah itu nabi, zaman kenabian. Ya, asal katanya nabi, nub itu nabi. Nah, terus kedua zaman khilafah. Nah, artinya khalifah, penguasa, yaitu para sahabat. Nah, jangan tabu dengan kata khilafah. Sebagai muslim pada KM, kita jangan tabu dengan khilafah. Kalau ditanya, orang taunya gembar-gembor, kok ini nggak suka khilafah, karena kita nggak memahami khilafah itu apa sih? Itu zaman pemerintahan, ya. Dalam Islam itu ada, setelah Rasulullah itu meninggal itu ada khilafah, yaitu sebuah zaman yang ditangani oleh para sahabat. Jangan antipati dengan kata khilafah, kayak mengerikan, kayak ada pedang, kayak sebuah gambaran khilafah itu bendera hitam dengan kalimat tauhid. Padahal satu kebanggaan karena pemahaman yang tidak sampai. Nah, itulah pentingnya talabul ilmi. Terus tadi ketiga kita ada zaman kita belum hadir waktu itu. Artinya kita belum dilahirkan, yaitu zaman al-mulk. Al-mulk tadi ada di Quran surah Al-Mulk, ya. Baca nanti. Yaitu zaman kerajaan. Berakhir runtuhnya dinasti Utsmani di Turki. Kalau di Indonesia itu ada Majapahit, Sriwijaya, ada Raja Galuh dan sebagainya. Seperti itu. Terus keempat zaman Jababiro. Nah, Jababiro kita manusia era zaman ini tuh masih hidup. Artinya zaman fitnah-fitnah bertebaran di mana-mana, itu disebut dengan Jababiro di dalam Islam. Orang yang tidak layak jadi pemimpin memaksakan diri jadi pemimpin, itu Jababiro. Karena zaman dulu Pak Iman, zaman Rasulullah itu jadi pemimpin itu mundur semangat akan mau kalau ditanya. Kalau sekarang bukan ditanya, menawarkan diri. Itu perbedaannya, ya. Kalau zaman khilafah itu mereka nggak mau, takut jadi pemimpin. Zaman sekarang kan enggak. Beli, bahkan dia berani beli. Gua berani beli loh jadi pemimpin di sini berapa. Seperti itu, karena orientasinya itu udah beda. Ya, tidak semata-mata karena umat, tidak semata-mata karena lillahi ta'ala. Sekarang ini seperti itu. Nah, namanya zaman Jababiro. Zaman Jababiro itu zaman-zaman penuh fitnah, pemimpin-pemimpin zalim yang menyengajakan diri untuk jadi pemimpin. Seperti itu. Padahal jadi pemimpin itu mengerikan sebenarnya. Karena pertanggungjawabannya luar biasa. Imamun adil. Nah, jadi sekarang kita berada di zaman keempat, yaitu kita ini. Seperti itu. Namanya zaman Jababiro. Terus tadi karena ada 5 zaman, ya. Sedangkan zaman kelima itu disebut zaman khilafah 2. Nah, ini sebenarnya ini sebuah penegasan, tidak bisa dihindari. Sunnatullah khilafah 2-nya akan terjadi karena udah garis kehidupan manusia. Nah, kita menentangnya. Ini akan bergerak nanti, ini akan muncul. Walau bisawab, kan ini keterangan dari beberapa hadisnya, termasuk dari Sahihnya Bukhari. Yaitu zaman khilafah 2, zaman yang mana suasana seperti pada zaman Rasulullah SAW ini akan kembali nanti. Nanti umat Islam akan dipimpin oleh Mahdi, hanya berlangsung lebih kurang 9 tahun. Ini sejarah. Ini perjalanan sejarah. Jadi akan turun Imam Mahdi itu, ya. Pada zaman ini pula Dajjal muncul. Nabi Isa juga muncul, ditugaskan untuk membunuh Dajjal dan mengislamkan orang-orang kafir, Nasara. Ini keterangan juga. Seperti itu. Para ulama hadis memperhalus tentang usia umat Islam itu
Salah satunya Ibnu Hajar Asqalani, seorang ulama pakar hadis, kitab beliau yang populer di Rusia adalah Fathul Bahri. Beliau berkata umur umat Islam hanya sampai 1476 Hijriah. Seperti itu. Sekarang kita udah lewat 1443. Ya. Ini pengamatan-pengamatan para ulama waktu itu ya. Seperti itu sampai 1476. Sekarang 1400 belum ya, kita belum lewat ya. Jadi ini 1443. 1443. Kita baru berada di nanti sampai 1476. Ini pengamatan mereka. Berarti masih lama dunia ini kalau untuk hancurnya. Ya, masih kita udah nggak ada, Pak. Udah nggak mungkin masih 300 tahun kayak gimana umur 300 tahun apa? Tambah 300 lebih lagi. Sekarang udah hilang kegantengan rasanya. Kan seperti itu. Ya. Betul. Kedua ada Imam Asyuyuti, ya, beliau mengatakan umur umat Islam ini sampai 1477 Hijriah. Ya, jadi ada perbedaan setahun 2 tahun di situ. Ketiga Ibnu Hajar Hambali, kata beliau umur Islam lebih dari 1400 Hijriah namun tidak sampai 1500. Jadi dikatakan seperti ini para pakar hadis. Allahu Akbar. Sekarang umur umat Islam itu ada di 1440-an, artinya 1443. Masya Allah, Pak Widi ini memang penghuni surga, memang Pak Widi luar biasa. Amin. Hari kiamat tidak ada yang tahu termasuk Rasulullah SAW. Namun mengenai umur umat Islam, Rasulullah SAW memberitahu tidak sampai 1500. Nah ini sebuah analisa ya. Jadi termasuk Rasulullah pun ini ada pengaruh dari Rasulullah SAW yang menginformasikan sampai 1500. Artinya kita juga tidak usah terlalu mendramatisir panjang angan Pak Iman mau sampai 1500. Ini baru 1443. Sedangkan tadi oleh para pakar hadis ya termasuk Imam As-Suyuti ada 1475. Emang kita yakin memang mau hidup mau berapa puluh tahun lagi juga. Makanya artinya doa terbaik itu selalu Allahumma tawil umurana bi taatillah. Ya Allah, panjangkanlah usia kami dan taat kepadamu. Itulah permintaan doa yang terbaik. Jadi tidak usah neko-neko minta umur dengan nominal minta 100 tahun lagi. Kebayang, mohon maaf secara pribadi saya baru 47, udah kayak gini jontornya rasanya. Apalagi mau 100 keadaan. Pak Iwan masih ganteng enak. Penghasilan bagus. Iya, kita seperti itu kan. Ya jadi seperti itu kajian sejarah Islam kita secara ringkas aja ya. Tadi saya ulangi ada 5 zaman di dalam Islam itu. Ini sejarah mengatakan satu zaman nubuah ya, zaman pemerintahan para nabi. Sedangkan kedua zaman khilafah dilanjutkan oleh para sahabat. Terus ada al-mulk, zaman kerajaan. Terus kita saat ini, saya ingatkan lagi kita ada di zaman Jababiro, yaitu zaman yang penuh dengan liku-likunya, banyaknya maksiat. Nah nanti ada zaman penutup yaitu zaman khilafah kedua, ini zaman penutup. Boleh nanti dikoreksi oleh sahabat saya Pak Dino yang agak mengerti tentang Sirah Nabawiyah dan yang lainnya, silakan. Nah mudah-mudahan kultum singkat ini insya Allah membawa manfaat buat kita semua secara keilmuan. Mohon maaf segala kekurangannya, kita tutup dengan doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasyirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum manafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah itu aja lah kajian, jadi biar